Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 3 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa, dan di sini khususnya di pair USD ya, ada Euro USD, GBP USD, ada USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart pergerakan di mana Euro USD ya di time frame weekly terlihat jelas kondisi trennya kuat naik ya sampai saat ini, dan posisi saat ini pun kecenderungannya masih kuat naik. Kemarin sempat terjadi koreksi dan ini ada penerusan akan menguji level support terdekat, yaitu kemarin ada pembentukan harga terendahnya di level 1.03655. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Euro USD ya di candle time frame weekly, ini candle 1 minggu kemarin ya teman-teman, perhatikan ini adalah candle 1 minggu kemarin, dimana ini sudah saya berikan batasan-batasan ya, dalam arti ada pembentukan low di minggu kemarin dan high di minggu kemarin, dan kemudian weekly open ya, pembukaan di minggu kemarin. Jadi posisinya seperti ini, dimana ada terendahnya yang akan menjadi area support yaitu di 1.03655. Kemudian ada high-nya yaitu 1.06151 ya, Anda bisa lihat, dan kemudian di weekly open atau pembukaan di minggu kemarin itu di 1.05564. Kenapa ini disertakan? Karena ini adalah merupakan kita akan mengetahui jika candle bergerak dari hari Senin sampai dengan Jumat ternyata berhasil break di atas weekly open yaitu 1.05564, artinya ada kecenderungan kenaikan. Tapi selama dia bergerak di bawah area 1.05564, artinya kecenderungannya masih kuat turun, apalagi berhasil breakout area support 1.03655, artinya juga kuat turun. Dan ini berlaku di semua kondisi market ya, baik GBP USD, baik di USD Kanada ataupun USD Jepang Yen ya. Dan posisi terakhir di sini candle hijau dimakan oleh candle merah. Makanya saya bilang kalau ini kemarin menjadi acuan batasan open, artinya open di sini ya. Ternyata harga sudah bergerak di bawah open, di bawah ini ya, ini artinya kuat turun. Jadi kemarin ketika dia close di bawah area ini ya, ini kalau kita berbicara kemarin ya di 1.04930 aja, berarti kita sudah pengambilan entry posisi kita fokuskan kepada area sell. Ininya di situ. Ya, ini sudah membentuk bearish engulfing dari long legs doji, kekuatan dorongan seller cukup kuat. Sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Untuk di time frame daily ya, kita perhatikan ini juga ada bearish engulfing, tapi ini juga sudah saya tarik ya garis trend line dari level atas sampai dengan area bawahnya. Anda bisa lihat saya tarik di sini. Ini akan menjadi batasan kondisi tren turunnya ini ya, dalam arti jika dia terjadi breakout ya area di atas, kemarin tadi saya bilang weekly open 1.05564 ini harus diperhatikan juga. Kalau dia break di atas ini, apalagi break area trendline, maka dia bisa menjadikan koreksi yang lebih tinggi. Tapi saat ini di minggu kemarin kuat seller sangat mendominasi hingga di sini ada pembentukan bearish engulfing juga. Minggu ini akan kuat menguji area support terdekat di 1.03655. Ya, ini dari time frame daily. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam atau H4. Nah, di H4 ada long legs doji, artinya ada koreksi dari penurunan ini ya. Di penurunan minggu kemarin ini kemungkinan ada koreksi ya. Yang akan saya jadi acuan yang pertama terdekatnya adalah ini. Perhatikan ini ya, candle hijau terakhir di sini atau di candle yang ini. Sementara saya akan masukkan area ini karena ini adalah area support yang berhasil di breakout ya. Adalah di kisaran ini. Sebentar saya kasih blok dulu di wilayah ini. Ya, seperti ini. Ini akan menjadi area blok kita. Kita akan mengincar area ini untuk sementara ya di time frame 4. Wilayah ini menjadi titik entry sell nantinya ya, setelah ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern atau double pattern. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam ya, di time frame 1 jam ya. Kita lihat di time frame 1 jam
Oke, di time frame 1 jam ada pembentukannya seperti ini ya. Dari pergerakannya, kalau kita lihat di sini ada candle terakhir sebelum penurunan tajam ini ya. Di sini ada candle warna hijau ya. Perhatikan ini ada candle warna hijau kecil. Jadi minimal area ini yang akan menjadi titik entry sell kita di sini ya. Saya akan tandain di sini di 1.04750. Ya, saya ada dua area ya, saya buatkan dua area. Yang satu di sini di 1.04795. Ya, di sini mendekati area sini. Jadi ini adalah target sell kita. Nanti kita lihat ya apakah kekuatan buyer ini berhasil mendorong ke potensi area ini. Tapi minimal dia akan bergerak atau menguji level terdekatnya, support terdekatnya adalah ini. Ya, hati-hati area ini karena area ini juga mendekati harga running saat ini ya. Ini adalah area untuk kita bisa lihat apakah dia akan break untuk dia menuju ke area sini atau dia akan menurun menguji level terendahnya ya. Karena di sini juga ada batasan area support terdekat. Nih. Di batasannya saya kasih batasannya di sini aja di body. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi mana dulu nanti yang akan di breakout. Kalau kita buatkan skenarionya, saya kecenderungannya dia akan menguji ya ke level area sini. Kurang lebihnya ke sini ya. Ya harapan saya dia bisa ke sini. Harapan saya ya. Setelah dia breakout ini, breakout impulsif bullish, dia menuju ke sini dan di sini membentuk candle reversal baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang kecenderungannya adalah arahnya turun. Ya, gambarannya seperti ini ya. Akan menuju ke level ini ya. Oke, kemudian akan menguji ke area support terdekat. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Kalau dia bergerak lebih rendah lagi ya, maka dia akan menguji lebih dalam ya. Pastinya dia kalau dia tidak breakout area ini ya, ternyata dia akan kecenderungannya turun beri ke sini, maka dia akan mencari titik terendahnya lebih dalam. Nah, ini kondisinya seperti ini untuk Euro USD ya gambarannya. Jadi ini posisinya, jadi besok teman-teman tinggal cari aja area potensi pembalikan sell. Untuk sell ya, saya kecenderungannya adalah turun. Kalau kita lihat naik pun dia akan menguji ke level ini ya. Kalau ini sampai terjadi breakout, maka juga bisa ke area sini ya, area sini. Jadi hati-hati karena peluang dia untuk menuju ke area sini juga masih terbuka lebar. Intinya di situ. Pastikan dulu ada pattern terbentuk, baru Anda boleh entry posisi. Jangan pasang stop loss jika memang posisi yang Anda tepatkan adalah tidak sesuai dengan harapan. Oke. Sekarang kita lanjutkan di GBP USD ya. Tetap kita akan mulai dari weekly ya. Ini sudah saya kasih gambarannya ya. Batasannya sudah saya kasih. Kalau tren masih kuat turun, Anda bisa lihat sendiri. Ya, dan ini ada bearish engulfing, sudah saya batasin harga tertingginya, harga terendahnya sampai dengan harga pembukaannya di minggu kemarin. Oke, ini akan menjadi acuan juga. Kekuatan seller lebih kuat untuk di GBP USD, sama seperti Euro USD. Sekarang kita lihat di time frame daily. Di time frame daily juga ada bearish engulfing, akan menguji level support terdekat 1.19761 yang menjadi titik terendahnya minggu kemarin. Oke. Apakah akan bisa menguji ke level lebih tinggi ya, atau ada dia koreksi untuk mencari titik mungkin bisa di weekly open ataupun di weekly high-nya. Kita lihat di time frame H4 ya. Oke. Ini time frame H4 ya, Anda bisa lihat posisinya seperti ini. Ya, kecenderungan mungkin bisa juga akan menguji ke wilayah ini. Ini sangat potensial sekali. Di sini ada long legs doji ya, nih. Ini ada long legs doji. Saya akan incar wilayah ini di time frame H4 ya. Ini ada area order block. Kenapa? Karena sudah terjadi break of structure sebelumnya. Saya akan tandai. Ini ada area order block ya. Kemudian ini ada break of structure. Nih, ini kan sudah di breakout ya. Saya gambarkan di sini aja. Ini area yang sudah di breakout atau membentuk break of structure ya. Nah, setelah dia terjadi break of structure, besar kemungkinan dia akan menyentuh ke area ini, akan menjadi titik
uji ya terdekat di sini. Perhatikan area ini ya, kurang lebih di sini 1.21777 area potensi sell. Pastikan di situ ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern atau triple pattern. Ya, ini untuk GBP USD mungkin pergerakannya lebih jelas ya dibandingkan Euro USD. Ini kecenderungannya dia akan ke arah sini, dia akan melanjutkan penurunannya. Terlihat seperti itu dari pergerakan ini ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Terlihat seperti itu kekuatan dari potensi penurunan ini ya dari GBP USD kuat sekali ya. Ini udah tren, kalau digeser pun sampai ke belakang juga potensinya kuat sekali untuk dia bergerak turun. Akan menguji ke sini, ini ada area. Oke, saya akan tandain aja, minimal kita bisa lihat potensi kekuatan penurunannya ya. Ini ada area-area yang bisa dijadikan acuan support terdekat kalau dia turun sampai area mana. Di sini sebentar, saya akan buatkan juga di area sini. Oke, kita udah buat ya di sini area ujinya. Saya kembali lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Jadi minggu ini kalau dia break di bawah area 1.19761, pastikan ada bearish engulfing turun di sini ya, atau bearish impulsif ya, bearish impulsif yang kuat di area sini, maka dia bisa bergerak minggu ini ke 1.1786847 ke area sini ya. Sekarang kita lihat time frame 1 jamnya. Oke, di time frame 1 jam sebenarnya di sini juga ada pembentukan long legs doji ya, kecil, ada pembalikan. Bisa jadi ini sudah terjadi penurunan dulu sebelum ke sini ya. Jadi sebenarnya kita bisa buat dua konsep, karena kita pegangnya, kita cari area sell yang terdekat ya. Area sell terdekat. Ingat ya, area sell terdekat. Yang pertama, kita skenario yang pertama, karena ini ada long legs doji, saya katakan besar kemungkinan dia bergerak ke sini dulu ya. Di sini dulu, baru dia di kisaran ini ya. Nih. Baru dia ke sini ya. Langsung dia ke bawah sini. Dia bisa break atau dia akan tertahan di area sini. Ini skenario pertama ya. Karena ini akan menguji ke area ini, perhatikan. Akan menguji kuat area ini. Ya, area ini. Hati-hati ya area ini. Ya, saya akan tandain aja supaya lebih jelas buat teman-teman. Kurang lebihnya di sini ya. Oke. Nah, di sini kurang lebihnya ya. Nih, area ini pantau ya. Yang kedua, saya akan incar sell area sini. Ya, saya akan incar sell area, karena ini juga sebenarnya area support yang di breakout structure ya. Area support yang di breakout yang saat ini menjadi area resisten. Tapi di sini ada long legs doji, kemungkinan besar juga akan terjadi penurunan. Maka di area sini jika tidak ada penolakan ya, besar kemungkinan dia akan turun lebih dalam ya. Kalau kita lihat turunnya sampai berapa, mungkin ini bisa kita jadikan acuan ya, seperti ini. Sebentar. Ya, kurang lebihnya di sini ya. Ini kalau ada pembentukan V terbalik ya, bisa area ini akan dituju di kisaran di sini di 1.18951 sampai dengan 1.19406 ya. Perhatikan. Jadi gambaran skenarionya, kalau ini nantinya dia break area ini, ya di kisaran ini. Perhatikan break di kisaran ini 1.2021019, dia akan ke sini. Karena ini saya akan jadikan acuan sell kalau ada pembentukan pattern terjadi, dan posisinya akan bergerak seperti ini. Ini gambarannya. Baru dia akan break ke sini. Nah, minimal ke sini, ini skenarionya. Ya. Atau yang terakhir, saya tetap pegang sell ya. Kalau untuk pergerakan di GBP USD, cuman cari aja potensi kekuatan sellnya area di berapa. Kalau enggak dia akan seperti ini, kuat menguji ke sini, baru dia ke sini. Ya, gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada 3 skenario.
Ada beberapa level yang diuji, maka di situ teman-teman bisa lihat. Tapi saya kecenderungannya turun, ya. Tinggal kita cari area sell yang terbaiknya di mana. Ada pembentukan. Contoh kalau Anda sell di sini ya stop lossnya di atas ini boleh di 1.21138 boleh, ya. Jelas ya. Ini untuk GBP USD. Saya akan berlanjut di USD Kanada. Oke, kita mulai di weekly juga. Nah, ini sudah saya batasin ya, dimana di sini ada long legs doji ya, ada long legs doji. Tapi Anda bisa lihat kalau kita perkecil dari pergerakan ini ya, seperti ini seperti halnya membentuk flag ya. Kalau di weekly ya, besar kemungkinan untuk USD Kanada ini kecenderungannya dia bisa turun gitu loh. Kalau kita lihat dari swing dari pergerakan ini ya, USD Kanada. Nah, hati-hati ya, ini sama ini kan seperti flag ya. Ini sifatnya masih koreksi ya, sifatnya masih koreksi. Anda bisa lihat ya, kecenderungannya Anda bisa lihat dia masih mencari titik koreksinya nih, kekuatan sampai berapa. Kalau kita tarik seperti ini ya, menggunakan Fibonacci retracement dari titik tertingginya ini sampai dengan titik terendahnya di sini, kurang lebihnya di sini ya. Ini sekarang sudah berada di kisaran 38,2%. Apakah dia mampu menguji area 50% 1.33348? Yang pasti ini sudah saya tandain. Jika harga, perhatikan ya, jika harga bergerak di atas 1.28916, artinya kecenderungan naiknya lebih besar ya. Makanya nanti kita lihat hari Senin apakah dia bergerak di atas 1.28916. Itu menjadi catatan penting karena mendekati area running saat ini ya. Ini ada long legs doji. Yang pertama di situ ya yang bisa kita dapatkan, karena sebelumnya ini ada bullish engulfing ya. Ini tekanan buyer cukup besar, ada dorongannya bisa terjadi mendekati area 50%. Tapi kita lihat di time frame lebih kecil ya, yaitu di time frame daily. Untuk di daily sendiri kalau kita perhatikan di sini nih ya. Nah, ini ada bearish pin bar ya. Ini ada bearish pin bar yang terbentuk di wilayah ini. Ini ada bearish pin bar. Ya, ini kecenderungannya dari pergerakan kemarin sih memang seperti sideways ya, atau membentuk bullish flag ya. Kalau kita lihat nih, coba kita turunkan di time frame yang lebih kecil ya, di H4 contohnya di sini. Apa yang bisa kita lihat? Nah, ini ada titik-titik yang swing yang bisa kita tarik menggunakan trend line. Seperti halnya ini contohnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah batas trend line atas. Kita copy, kita pastikan di area swing yang terbentuk adalah ini. Nah, ini seperti halnya flag juga, kecenderungannya naik kalau kita perhatikan. Kemungkinan besar akan menguji kuat ke level area sini ya, di weekly time frame atau di area sini. Kalau kita tarik ini menggunakan Fibonacci retracement, bisa jadi ini akan ketemu area 50%-nya di berapa? Sebentar. Kita cari tahu dulu ya. Di sini kita tarik garis minimal di sini, ini tertingginya. Oke. Nah, ketemu area yang akan diuji terdekatnya adalah 38,2%, yaitu 1.28650. Tapi ini sih kecenderungannya turun ya. Kalau dia break di bawah 38,2%, break di bawah ini ya, impulsif bearish nih contohnya ada 3 candle warna merah. Berani nih kita sell di sini dengan TP terdekat adalah di area weekly. Ini area support terdekat 1.28194 atau di 50% 1.27989, mendekati area sini. Ya, ini yang bisa kita lihat ya potensinya. Ini gambarannya. Mungkin saya akan kasih penebalan di wilayah ini. Ya, ini wajib teman-teman pantau. Kalau nanti ada pembalikan di kisaran wilayah ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern boleh buy. Dengan target terdekat adalah di area sini. Ya, 23,6%. Karena kalau ini nanti trendline ini di breakout, maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Ya, ini kalau kita turunkan di level 1 jam sebentar. Oke, ini level 1 jam ya. Nah, mendekati area ini sih juga oke kok ya. Jadi nanti pantau aja wilayah ini ya, pantau aja wilayah ini.
kalau kita tarik memang posisi dari pembentukan ya atau struktur yang terjadi di sini memang seolah-olah dia naik gitu loh. Makanya ini kalau kita batasin lagi dengan menggunakan trendline seperti ini ya, bisa jadi ini kalau ini di breakout, besar kemungkinan dia akan menuju ke area sini ya, menuju ke area sini ya. Anda bisa lihat karena terakhir ini kalau kita tarik ini pun ini kan ada channel ya, ini ada sedikit pembentukan channel di wilayah ini. Nah seperti ini ya, jadi skenarionya seperti apa? Tetap ada dua skenario. Yang pasti di sini ada long list doji tapi konfirmasinya turun ya, mendekati trendline. Besar kemungkinan dia akan break di bawah ini di 38,2%, 1.28650. Kecenderungannya ke sini menguji wilayah support terdekat di sini. Ya, akan retest kemudian ke sini ya. Ini nanti pantau ada bullish engulfing atau bullish pin bar atau doji ya. Single pattern, double pattern atau triple pattern terbentuk wilayah ini baru buy dengan target minimal ke sini. Nah, gambarannya ke sini dulu ya. Yang kedua, kalau ini terjadi false break di area trendline, terjadi false break, ternyata dia naik. Ya, naik nih, perhatikan dia naik, dia akan menguji seperti ini. Ya, akan mendekati area ini. Nah, gambarannya akan seperti ini. Bisa jadi dia akan break dan naik ke atas. Ini skenario keduanya. Jadi ada dua skenario seperti ini ya. Pastikan betul-betul di USD Kanada. Hati-hati. Posisi dalam kondisi memang tren naik ya. Kalau kita lihat ada pembentukan bullish flag, tapi di time frame kecil ada pembentukan channel dan saat ini harga bergerak mendekati area trendline ini. Kalau ini di breakout maka dia akan menguji ke level ini, membentuk swing terbaru dan dia akan bergerak naik. Karena kalau kita hitung 1 2 3 4 5 ya. XYZ oke di area sini. Ya ini akan terjadi koreksi. Mari kita lihat apakah ini di breakout atau tidaknya. Jelas ya. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, kita di time frame weekly dulu. Ini menarik juga kalau kita perhatikan nih. Lihat ya, dari posisi terakhir di USD Jepang Yen, candle yang terbentuk memang di sini adalah bullish engulfing. Perhatikan, ya ini ada bullish engulfing, candlenya makin lama makin mengecil. Dan ini sudah kita batasin high low di minggu kemarin. Artinya apa? Hati-hati kalau pergerakan dari USD Jepang Yen ini membentuk pembentukan pattern ya di weekly turun, maka akan ada terjadi koreksi yang cukup lumayan besar sampai dengan di kisaran wilayah ini. Ya, koreksinya akan bergerak ke wilayah ini karena ini sudah terjadi breakout structure. Ya, besar kemungkinan di bulan ini akan menguji ke area sini karena ini kan minggu 1 2 3 4 5 ini 5 minggu 1 bulan nih pergerakannya. Ya, kalau kita lihat di weekly maka ini akan menjadi acuan yang sangat menarik nih. Ini simple order block ya namanya. Artinya di sini ada area order block yang dituju. Sebentar, ini ada area order block nih, bagus nih. Ya, kemudian ini sudah terjadi breakout structure. Nih perhatikan, ini terjadi breakout structure wilayah ini ya. Terjadi breakout structure. Ups, berarti sebentar. Saya akan rubah dulu. Ini akan menjadi area breakout structure. Nah, ini. Oke ya, ini adalah wilayah breakout structure. Ya, di sini terjadi breakout structure dari ini ke sini. Besar kemungkinan kalau minggu ini betul-betul terjadi dia break area weekly support 135.219, maka kecenderungannya kuat turun loh ya. Ini, perhatikan ya, akan terjadi kuat turun. Coba kita turunkan di time frame daily. Ya, ini gambaran untuk time frame besar ya. Besar kemungkinan terjadi koreksi. Nah, ini ini untuk weekly. Ini untuk daily ya. Ini untuk daily. Perhatikan ada bearish engulfing, betul ya. Saya kecenderungannya sih kuat turun, minimal dia akan menguji ke wilayah ini dulu.
Ya, ini daily ya. Tapi ini jangka panjangnya ya. Nanti kita lihat aja. Yang pasti kalau menurut saya terjadi koreksi nih. Ya, akan terjadi koreksi kalau di USD Jepang Yen. Kalau time frame H4 sebentar. Di time frame H4 oke. Anda bisa lihat ini seolah-olah terjadi yang namanya sideways. Ya, terjadi namanya sideways. Anda bisa lihat yang pertama akan menguji ke sini ya minggu ini. Besar kesempatan atau peluangnya akan menguji ke wilayah ini. Ya, perhatikan. Kalau ini bisa terjadi break di bawah ini minggu ini, kecenderungannya akan turun. Minimal dia akan menguji 50%-nya ya dari kenaikan ini. Sampai berapa? Coba kita ukur menggunakan Fibonacci retracement. Ini kan naik ya menuju ke wilayah ini. Tertingginya minggu ini. Nah, akan menguji 50%. Ini kita akan jadi acuan. Jadi kalau kita turunkan di time frame 1 jam, kita akan membuatkan skenarionya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Nah, ini kan membentuk pergerakan symmetrical triangle ya. Semakin lama semakin merucut. Tapi menurut saya, ini menurut gambaran saya ya, saya lebih nyaman ketika dia break di bawah 134.899 saya baru sell. Ya, artinya di sini saya buatkan skenarionya aja. Kalau dari pergerakan ini ya, dia sudah break di bawah weekly open ya, karena dekat sekali. Besar kemungkinan kalau dia bergerak break di bawah ini 134.899, saya berharap saya akan menguji level ini menjadi titik sell saya. Nah, gambarannya kan seperti ini. Ya, terdekatnya adalah seperti ini. Kalau sudah dia break di bawah weekly, apalagi di bergerak weekly open, maka kecenderungannya akan kuat turun. Nah, minimal akan ke sini. Nah, minimal menguji 50%. Atau yang kedua, kalau memang dia sifatnya masih koreksi, tertahan di wilayah ini, masih sideways lah contohnya ya, atau dia bergerak ke sini, ini akan saya jadikan 1, 2, 3 ini adalah level sell. Ya. Ini akan saya jadikan level sell, minimal akan menguji lagi ke bawah sini. Saya kecenderungannya untuk USD Jepang Yen lebih baik saya cari area sell ya. Meskipun posisinya seperti ini, saya akan menempatkan posisi sell saya di area-area penting. Intinya di situ, cari aja nanti kalau nanti di sini ada bearish impulsif ya, kuat sell di bawahnya, stop loss di atas. Tapi kalau dia masih naik jangan sell keburu-buru, pastikan ada pembentukan pattern di wilayah ini. Ya, kalau kita cari area support terdekatnya ya, area resisten terdekatnya ya area ini. Ini kemudian nah, sebentar, terus kemudian area ini. Ini ada area resisten terdekat ya di sini. Sampai dengan nih. Nah, di area sini. Oke. Itu aja. Jadi itu batasan-batasan, tapi saya lebih baik cari area sell karena menurut saya kecenderungan USD Jepang Yen ini akan terjadi koreksi ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan channel ini ya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.